Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Alfani Rahmi dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS atau akan memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah Hadis Tarbawi tentang toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan latar belakang bangsa, suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan satu sama lain agar ta'arafu, yaitu saling mengenal dan bekerja sama. Terkait anjuran untuk berperilaku toleran juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasani Abdullah haddasani Abu Hasani yaridu qala ana Muhammadu ibnu Ishaq an Dawud bin Husaini an Ikramata ani ibni Abbasi qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu ilallahi qala hanifiyatu samhah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang artinya yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, agama Islam yang dibawa Rasulullah adalah agama yang mengajarkan toleransi. Toleransi ini bukan dalam perkara akidah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya, menghormati teman beda agama dengan cara ikut sembahyang di tempat ibadahnya. Itu bukan berarti toleransi, dan itu tidak boleh. Maksud sikap toleran di sini yaitu dilakukan dalam urusan muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Jadi perbedaan yang ada di dunia ini kita serahkan kepada Tuhan, karena Dialah yang menciptakan dan menghendakinya. Kita tidak perlu menghakimi, ini salah, ini benar. Kita justru dituntut untuk mengelola perbedaan tersebut ke arah yang positif, bukan malah menjadi sumber konflik. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Banyak ajaran tentang pentingnya sikap toleransi dalam Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, yang mana keduanya merupakan sumber utama bagi agama Islam. Namun pada kenyataannya, praktek toleransi sudah semakin berkurang di masyarakat, tidak terkecuali di kalangan umat Islam sendiri, sehingga dapat dipahami bahwa ajaran toleransi belum dilaksanakan secara maksimal atau bahkan bisa dilakukan atau bahkan bisa dikatakan masih hanyalah sebatas teori. Belum sampai pada dataran penghayatan dan praktek sebagai hakikat dari kerukunan umat beragama. Banyaknya serangkaian peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang dilatar belakangi perbedaan sara yang masih saja mewarnai bangsa Indonesia. Sebagian dari kita begitu mudah terprovokasi oleh isu dan melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan destruktif. Pluralisme yang terjadi di masyarakat Indonesia cenderung melahirkan gesekan dan pertentangan. Pertentangan yang seharusnya menjadi alasan terciptanya harmonisasi kehidupan justru menjadi alasan utama pertumpahan darah. Bahkan perbedaan menjadi alasan legalisasi penindasan. Dan tanpa kita sadari, ternyata sekarang ini Islam sebagai agama
yang seharusnya menjadi rahmatan lil alamin sepertinya sudah tak selaras lagi dengan predikatnya. Terpecahnya Islam menjadi berbagai golongan inilah yang memicu timbulnya banyaknya gesekan-gesekan dan perbedaan pandangan yang sulit untuk dicari jalan keluarnya. Saling ingin menang sendiri dan tidak mau bertoleransi untuk saling menerima pendapat inilah yang menjadi penyebab semakin terpecah belahnya umat Islam. Dari berbagai perbedaan pandangan antar golongan, maka penting adanya saling menghargai akan pendapat satu sama lain. Bagi seorang muslim, keimanan yang hanya dibalut dengan simbol-simbol tidaklah cukup. Orang yang telah beriman harus disempurnakan dengan amal dan ibadah yang baik, serta perilaku yang terpuji yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tentang toleransi yaitu ada 4. Pertama, belajar dalam perbedaan. Kedua, membangun saling percaya. Ketiga, memelihara saling pengertian. Keempat, menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Pertama, belajar dalam perbedaan. Pendidikan agama Islam dengan menekankan nilai-nilai toleransi dirancang, didesain untuk menambahkan nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, sikap toleransi dari tahap yang minimalis, dari yang sekedar dekoratif hingga yang solid. Kedua, klasifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama. Ketiga, pendewasaan emosional. Keempat, kesetaraan dalam partisipasi. Kelima, kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antar agama. Kedua, membangun saling percaya. Rasa saling percaya adalah salah satu modal sosial terpenting dalam penguatan masyarakat. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita tidak sama, kita harus tetap menanamkan rasa saling percaya kepada masyarakat, kepada sesama manusia. Dan rasa percaya ini hanya untuk urusan manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, memelihara saling pengertian. Memahami bukan serta menyetujui. Saling memahami adalah kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita adalah berbeda, dan mungkin saling melengkapi serta memberi kontribusi terhadap relasi yang dinamis dan hidup. Agama mempunyai tanggung jawab membangun landasan etnis untuk bisa saling memahami di antara entitas agama dan budaya yang plural dan multikultural. Kemudian yang D, menjunjung tinggi sikap. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Pendidikan agama Islam didesain oleh pembelajaran semacam ini. Diharapkan akan tercipta mampu menumbuhkan kesadaran pluralis di kalangan anak didik. Jika desain semacam ini dapat terimplementasi dengan baik, harapan terciptanya kehidupan yang damai, penuh toleransi, dan tanpa konflik lebih cepat akan lebih terwujud. Sebab pendidikan merupakan media dengan kerangka yang paling sistematis, paling luas penyebarannya, dan paling efektif kerangka implementasinya. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa nilai-nilai agama memiliki pengaruh kuat terhadap pemahaman seseorang atas perilakunya. Setidaknya ada 2 kemungkinan hubungan antara sikap toleran dengan pemahaman agama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.